Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad, kelas B Teknik Sipil Untak. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal Teknik Sipil studi kasus waste material proses fabrikasi struktur baja di perusahaan EPC. Yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode, empat analisis dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Pendahuluan, yang pertama pendahuluan. Latar belakang di mana perencanaan waste merupakan bagian penting dalam perhitungan estimasi proyek. Estimasi waste pada penawaran tender yang umumnya menggunakan 5-10% seringkali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Berbagai jenis proyek tentunya memiliki presentasi waste yang tidak sama karena sifat proyek yang unik. Khususnya untuk bangunan beton dan baja yang keduanya memiliki sifat dan karakteristik pekerjaan yang sangat berbeda. Tujuan dan rumusan masalah. Dari latar belakang di atas muncul pemikiran bahwa perlunya penelitian tentang estimasi waste profil baja karena adanya keterbatasan jenis dan ukuran profil. Perhitungan waste baja dikhususkan pada proses fabrikasi karena pada proses tersebut dilakukan pemotongan dan perakitan baja untuk menjadi struktur yang siap dipasang di lapangan. Oleh karenanya, proses fabrikasi menjadi fase penting yang sangat diperhatikan dalam perencanaan waste. Pada penelitian ini, identifikasi jenis bangunan akan menentukan perencanaan estimasi waste pada saat penawaran, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap biaya proyek secara keseluruhan. Perlunya studi ini adalah untuk membantu pelaku bisnis konstruksi baja untuk menentukan besarnya estimasi waste berdasarkan jenis bangunannya. Yang kedua, tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini mempelajari tentang studi kasus waste material proses fabrikasi struktur baja di perusahaan EPC. Waste material dapat didefinisikan sebagai sisa dari material konstruksi yang tidak diinginkan dan tidak dipergunakan kembali. Terdapat beberapa perbedaan pandangan dari para peneliti mengenai definisi waste konstruksi. Mendefinisikan waste konstruksi sebagai ketidakefisien yang dihasilkan dari penggunaan peralatan, tenaga kerja, bahan, atau biaya dalam jumlah yang lebih besar selain yang direncanakan dalam proses pembangunan. Mengemukakan bahwa waste material merupakan bagian dari material yang tidak terpakai dalam pelaksanaan proyek konstruksi dan tidak menjadi bagian dari bangunan. Semakin banyak waste material yang terjadi, maka semakin tidak efisien pengguna material dalam proyek tersebut. Terjadinya waste material konstruksi dapat disebabkan oleh satu atau kombinasi dari beberapa sumber dan penyebab. Gasper 2001 membedakan sumber-sumber permasalahannya menjadi 6, yaitu metode pengukuran manusia, lingkungan, mesin, dan material. Metode perhitungan waste menurut Pond et al. 2004 adalah dengan menghitung selisih antara volume terpakai atau yang dibeli dengan volume yang terpasang dibagi dengan volume yang terpasang. Yang ketiga, metode penelitian dibagi menjadi kerangka penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, yaitu menjadi 3 breakdown material, cutting plan atau nesting, perhitungan waste, dan yang terakhir analisa data. Yang keempat, analisa dan pembahasan. Dalam penelitian diperoleh dari sebuah perusahaan EPC di Surabaya mengerjakan proyek
konstruksi baja seperti gudang, jembatan, tower, transmisi, dan atap bandara yang dibantu dengan program permodelan 3 dimensi BIM. Dalam penelitian ini masing-masing dari 4 jenis struktur seperti tower, gudang, bandara, dan jembatan diambil 10 sampel proyek untuk mewakili besarnya persentase waste. Perhitungan waste tower, perhitungan waste gudang, perhitungan waste bandara, perhitungan waste jembatan. Faktor penyebab waste. Faktor penyebab waste tower. Tinggi tower. Faktor tinggi tower diuji dengan SPSS menggunakan analisa korelasi untuk mengetahui adanya pengaruh tinggi tower terhadap besarnya persentase waste tower. Hasil pengujian korelasi menunjukkan bahwa tinggi tower mempengaruhi waste tower dengan angka korelasi 0,765 dari 0,5. Faktor penyebab waste gudang. Bentang gudang. Faktor bentang gudang diuji dengan SPSS menggunakan analisa korelasi untuk mengetahui adanya pengaruh bentang gudang terhadap besarnya persentase waste gudang. Hasilnya pengujian menunjukkan bahwa nilai korelasi sebesar 0,905 di atas 0,5 sehingga panjang gudang signifikan mempengaruhi waste gudang. Panjang gudang. Faktor panjang gudang diuji dengan SPSS menggunakan analisa korelasi untuk mengetahui adanya pengaruh panjang gudang terhadap besarnya persentase waste gudang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai korelasi sebesar 0,976 sehingga di atas 0,5 menunjukkan bahwa panjang gudang mempengaruhi waste gudang. Sudut kemiringan gudang. Berdasarkan pengujian korelasi menggunakan SPSS untuk faktor sudut kemiringan terhadap persentase waste diperoleh hasil bahwa sudut kemiringan merupakan faktor penyebab waste pada gudang dengan nilai signifikansi sebesar 0,797. Kesimpulan dan saran. Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, telah didapati bahwa estimasi persentase waste untuk masing-masing jenis struktur baja tidak sama. Kedua, jenis struktur baja yang persentase waste-nya masih di bawah 10% adalah tower dan gudang, sedangkan untuk bangunan atap bandara dan jembatan lebih dari 10%. Yang ketiga, perbedaan besarnya waste dalam penelitian ini dipengaruhi oleh dimensi bangunan antara lain tinggi bangunan, panjang bangunan, dan bentang bangunan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai persen. Saran, dalam pemanfaatan penelitian ini perlu diperhatikan bahwa 1. Persentase waste diperoleh dengan menggunakan perhitungan program 3 dimensi BIM. 2. Faktor penyebab yang timbul hanya dapat proses desain dan tidak untuk estimasi tahap penawaran saja, tidak termasuk faktor kesalahan pelaksanaan di lapangan. Yang ketiga, pengamatan hanya untuk perusahaan EPC yang berarti sifatnya design and build. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat dilakukan beberapa pengembangan sebagai berikut. Memperluas ruang lingkup pada faktor penyebab terjadi tidak terbatas pada faktor desain. Yang kedua, memperluas data penelitian pada proses perhitungan waste dan pemotongan material secara manual. Sementara itu saja yang saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.